warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Zaira. Zaira kemana? Sakit. Semoga cepat sembuh. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin. Siap ya, sebelum belajar kita baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, berikanlah aku ilmu dan tambahkanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk menanamkan semangat kebangsaan dalam diri kita, mari kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selesai. Udah siap belajar? Siap. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang teks narasi. Sebelumnya, Ibu akan membagikan kepada kalian teks narasi, lalu kalian dibaca terlebih dahulu ya. Coba dibaca dulu.
Apa yang kamu lakukan ini? Udah selesai bacanya? Nah, berdasarkan teks yang sudah kalian baca, Ibu mau tanya, apa yang kalian pahami tentang teks narasi? Siapa? Dwi? Apa Dwi teks narasi itu? Ya, teks narasi adalah teks yang berisi suatu peristiwa. Kemudian siapa lagi? Ya, Anggun. Teks narasi adalah teks yang berisi informasi dan tokoh-tokoh penting. Oke, teks yang berisi informasi tokoh-tokoh penting. Ada lagi? Ya, Andin. Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa secara berurutan. Nah, betul. Teks yang menceritakan peristiwa secara berurutan. Jadi, berdasarkan pendapat dari teman-teman kalian tadi, dapat kita ketahui bahwa teks narasi adalah teks yang menceritakan serangkaian peristiwa atau kejadian secara berurutan, baik secara fiksi maupun non-fiksi. Contoh dari teks narasi yaitu ada cerpen, novel, biografi, dan cerita sejarah. Teks yang kalian baca tadi itu termasuk ke dalam teks sejarah karena di dalamnya menceritakan fakta dan peristiwa yang terjadi di masa lalu, berisi tentang asal-usul suatu peristiwa yang memiliki nilai sejarahnya. Setelah kalian baca, coba Ibu mau tahu sejauh mana kalian sudah mengetahui teks yang kalian baca tadi. Kalian tuliskan kembali informasi apa saja yang kalian temukan di dalam teks narasi. Silakan ditulis.
bacakan informasi yang sudah kalian temukan di dalam teks. Siapa dulu? Ya, Anggun. Pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Ya, pertempuran Surabaya. Ada lagi? Ya, Vila. Belanda mengakui kedaulatan RI. Ya, Belanda mengakui kedaulatan RI. Ya, Kamila. Pertempuran Pertempuran Ambarawa. Ya, selanjutnya. Siapa? Ini dulu. Perjanjian yang terjadi pada tanggal 15 November tahun 1940. Ya, adanya perjanjian Linggarjati. Ya, dulu silakan. Yang keras suaranya ya. Kedatangan bangsa Eropa. Adanya kedatangan bangsa Eropa. Ada lagi? Masih ada ya? Berdirinya VOC. Ya, berdirinya VOC resmi. Sumpah Pemuda pada tahun 1920. Sumpah Pemuda. Apa lagi? Dwi. Proklamasi kemerdekaan 1910. Proklamasi kemerdekaan. Masih ada informasi yang kalian temukan? Ya, Indah silakan. Penjajah Jepang pada tahun Penjajahan. 1910. Udah, penjajahan Jepang. Ya, adanya penjajahan Jepang. Nah, informasi-informasi tersebut terdapat dalam teks narasi yang berjudul, apa judulnya? Teks narasi tentang ya, peristiwa kebangsaan pada masa penjajahan. Di dalam teks tersebut kalian menemukan adanya beberapa perlawanan di daerah-daerah di Indonesia. Sekarang Ibu punya ini, tahu ini apa namanya? Ya, peta Indonesia. Berjajar pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Nah, selanjutnya coba sekarang kalian lingkari daerah yang kalian temukan di dalam teks narasi. Kalian lingkari di dalam peta ini ya, nanti Ibu bagikan petanya, kalian lingkari. Kemudian kalian tuliskan ada peristiwa apa di daerah tersebut ya. Ibu bagikan petanya, satu orang satu. Silahkan dilingkari, boleh kalian baca dulu teksnya ya, untuk menemukan daerah-daerah yang ada di dalam teks. Kalian lingkari di peta. Kemudian setelah itu kalian tuliskan ada peristiwa apa di daerah yang kalian temukan itu. Udah? Oke, coba Ibu mau kalian bacakan atau jelaskan daerah yang sudah kalian temukan di peta yang Ibu bagikan. Siapa dulu? Rasmi?
Sok Anissa. Di Aceh pemberontakan DI. Oke, di Aceh adanya pemberontakan DI. Ya, Akila. Kalimantan Selatan adanya pemberontakan DI. Ya, di Kalimantan Selatan juga ada pemberontakan DI. Terus selanjutnya, ya, Di Jawa Barat, tempatnya di Bandung, adanya pertempuran Bandung Lautan Api. adanya pertempuran Bandung Lautan Api ya di wilayah Jawa Barat. Kemudian siapa lagi? Ya, sok dulu. Di Jawa Timur adanya pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November. Ya, adanya pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November, tepatnya di Jawa Timur. Siapa lagi? Ya, Kamila dulu. Ya, di Jawa Barat perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati di Kuningan ya, ada di Jawa Barat. Ada lagi yang kalian temukan? Indah. Sulawesi Utara di kota Manado peristiwa. Ya, di Sulawesi Utara atau di Manado. Oke, setelah kalian mencari atau menemukan daerah yang ada di teks, kemudian kalian lingkari di dalam peta, itu menunjukkan bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau-pulau sehingga adanya keberagaman budaya. Nah, dari keberagaman budaya, kita sekarang coba cerminkan perilaku apa saja yang dapat mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman budaya. Coba kalian tuliskan apa perilaku yang mencerminkan persatuan dan persatuan karena adanya keberagaman budaya. Silakan ditulis. Dah. Silakan sebutkan apa saja perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Dari sini ya. Mentaati tata tertib yang berlaku. Mentaati tata tertib yang berlaku. Tolong menolong sesama teman. Indah. Apa? Sama nggak apa-apa. Apa? Menaati taat Menaati tata tertib sama dulu ya, mentaati tata tertib yang berlaku baik itu di sekolah, di lingkungan masyarakat, di rumah, di mana saja ada tata tertib harus ditaati. Lasmi, mengikuti kegiatan sosial di berteman dengan siapa saja. Kamila, bergotong royong membersihkan lingkungan. Anggun, ya, berperilaku sopan santun. Laila, apa? Ya, sama ya. Terus Kak Kira, toleransi antar
perilaku yang kalian sebutkan tadi itu adalah perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, ada lagi perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Contohnya itu berbahasa yang kasar, kemudian tidak bertanggung jawab, berprasangka buruk, tidak mentaati peraturan, dan juga menyinggung perasaan orang lain. Itu adalah perilaku yang harus kita hindari supaya dapat mencerminkan persatuan dan kesatuan. Sehingga meskipun kita berbeda-beda, kalau kita dapat mencerminkan perilaku yang tadi sudah kalian sebutkan, maka perbedaan tidak akan terasa seperti semboyan di negara kita. Apa? Bhinneka Tunggal Ika. Tahu artinya? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian perilaku yang tidak mencerminkan itu jangan kalian lakukan di dalam kehidupan sehari-hari ya, supaya tetap terciptanya persatuan dan kesatuan. Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Apa yang sudah kalian pelajari? Kita jadi mengetahui apa itu teks narasi. Ya, mengetahui teks narasi. Lagi, Lasmi, apa? Kita jadi mengetahui tentang peristiwa pada masa penjajahan. Ya, mengetahui peristiwa pada masa penjajahan. Apa lagi? Bisa? Kita jadi mengetahui perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Ya, mengetahui perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Oke, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya besok ya. Silakan bukunya dirapikan dulu sebelum kita pulang. Ini Sudah selesai? Ya. Oke. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin lagi. Kira-kira sebelum doa boleh kita baca doa. Sadaqallah